Selamat datang di channel Baca-Baca. Selamat menikmati novel yang berjudul Kekuatan Harvey Dark untuk Bangkit. Bab 36. Semula Evan mengirim Harvey pulang dengan Bentley-nya. Namun di tengah jalan terjadi kemacetan. Oleh karena itu, Harvey mengeluarkan sepeda listriknya dari bagasi untuk dibawa pulang. Tapi sepeda listriknya mogok, dan dia jatuh ke saluran pembuangan. Sekarang dia cukup menyedihkan dan canggung. Harvey hendak mandi dan berganti pakaian. Tapi Cecilia telah melihatnya. Dia tertawa dingin dan berkata, "Orang itu muncul segera setelah kita membicarakannya. Ini dia yang tidak berguna. Harvey, apakah kamu jatuh ke toilet? Kamu bau." Harvey tidak ingin diganggu olehnya. Dia meletakkan kantong plastik besar di tangannya di sudut ruang tamu dan akan mandi. "Harvey, beraninya kamu pulang? Kamu pikir ini hotel? Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi semaumu sendiri?" Saat itu, Lilian mendengar suara itu. Ketika dia keluar, ekspresi wajahnya sangat tidak menyenangkan. Jika bukan karena menantu sia-sia ini, bagaimana bisa kontribusi signifikan Mandy direnggut oleh Zack? Itu karena kutukan ini. Cynthia juga telah keluar dari kamar tidur. Dia memelototi Harvey dan berkata, "Harvey, bagaimana kamu bisa begitu kotor? Mengapa kamu tidak mengganti sepatumu ketika kamu masuk? Kamu bahkan mencemari udara kami. Apakah kamu masih ingin tinggal di sini? Jika tidak, pergi saja." Harvey menatap ibu mertua dan ipar perempuannya dengan tenang. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika dia menjadi marah karena mereka, dia pasti sudah dipenuhi dengan kemarahan yang dalam selama 3 tahun terakhir. Pada saat itu, dia tidak ingin membicarakan omong kosong seperti itu. Dia berjalan menuju Mandy. Awalnya dia berwajah datar. Setelah melihat wajah cantik Mandy, hatinya melunak. Dia berkata dengan malu-malu, "Sayang, bukankah kamu mengatakan bahwa perusahaanmu membutuhkan $800.000? Cecilia mencibir. Bahkan seorang suami yang tidak berguna pun mulai belajar untuk peduli pada istrinya. Benarkah begitu?" Cecilia menyela Harvey secara langsung. "Kamu bukan saja tidak berguna, tapi juga tidak tahu malu. Kamu bahkan tidak sadar diri. Bagaimana kamu bisa menanggung beban yang begitu memalukan? Suami orang lain pasti akan mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan ketika tahu istrinya membutuhkan uang, bahkan jika harus menghabiskan semua harta mereka. Tapi lihat kamu sangat miskin sampai kamu tidak bisa mempunyai $1 pun. Bagaimana kamu bisa menanggung beban itu? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera melompat dari gedung lantai 3. Buat apa hidup lagi? Benar-benar pria tidak berguna." Mendengar betapa buruknya Cecilia memarahi Harvey, Mandy menjadi berhati lembut. Dia kemudian berkata, "Sudahlah. Tidak peduli apa Harvey yang menyelamatkanku waktu aku disandra Dawn kemarin. Aku menghargai sikapnya. Mandy, kamu terlalu bagus dan baik. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah menceraikannya sejak lama. Dia tidur di ruang kerja selama dia menikah denganmu. Kalian berdua bahkan tidak pernah berbagi kamar tidur. Aku hanya tidak tahu bagaimana kamu bisa berdiri menghadapi pria tidak berguna ini setiap hari. Melihatnya. Apakah kamu tahu itu? Bagaimana kamu bisa menanggungnya?" "Ya." Angel menggemakan apa yang dikatakan Cecilia di sampingnya. "Mandy, jangan bilang bahwa kamu tersentuh karena dia mengambil tempatmu sebagai sandera untuk sementara waktu kemarin. Biarkan aku memberitahumu. Jalang ini jahat dan licik.
Mungkin dia telah bersekongkol dengan Dan sebelumnya hanya untuk membodohimu dan untuk mendapatkan kasih sayangmu melalui penipuan. Jika tidak, mengapa Dan melepaskannya semudah itu? Bab 37. Itu benar. Cecilia dengan cepat mengemahkan apa yang dikatakan orang lain. Sangat mungkin Harvey melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dia tidak berguna sementara dan adalah orang yang bangkrut. Sangat mungkin bahwa mereka berdua akan bersekongkol satu sama lain. Jika tidak, bagaimana kita menjelaskan situasi di mana Harvey aman dan baik-baik saja sekarang? Sisnya, Angel. Cukup. Akhirnya, Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan menatap dua wanita di depannya dengan merendahkan. Tidak dapat disangkal, baik Cecilia maupun Angel sama-sama menawan. Salah satunya seksi dan menarik, sementara yang lain imut dan cantik. Meskipun mereka tampak dingin dan angkuh sekarang, mereka masih cukup menawan dan menggemaskan. Menyadari bahwa Harvey sedang menatapnya, Cecilia dipenuhi dengan rasa jijik. Pikirnya, pria tidak berguna. Betapa beraninya dia untuk memperhatikan sahabat istrinya. Dia sangat kurang ajar. Aku ingat aku sudah memberitahumu sebelumnya. Perusahaan istriku membutuhkan $800.000. Jika aku bisa memberikan uang sebanyak itu, kamu akan berlutut di depanku dan memanggilku sebagai ayahmu. Apakah benar? Harvey tersenyum bahagia dan menatap Cecilia saat dia berkata begitu. Ya, aku bilang begitu. Cecilia berdiri tiba-tiba. Dia hampir menabrak dada Harvey. Ya, keluarkan uangnya sekarang. Jika tidak bisa, kamu harus berlutut di depanku dan memanggilku sebagai ibumu. Itu benar. Jika kamu dapat memiliki uang sebanyak itu, aku akan memanggilmu sebagai ayahku juga. Angel, yang berada di samping mereka, tidak dapat menahan diri lagi. Dia berdiri dan dipenuhi dengan penghinaan. Baik, aku pasti akan dipanggil sebagai ayahmu sekarang. Harvey mengambil kantong plastik di pojok. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya, dan semua bungkusan uang kertas jatuh ke lantai dengan cepat. Pada saat itu, seluruh villa menjadi sunyi senyap. Bundel uang kertas ditumpuk di ruang tamu seperti batu bata. Itu tampak seperti gunung kecil, dan itu adalah pemandangan yang cukup mengerikan. Ini. Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia sangat tercengang sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Itu tidak palsu. Lilian hampir melemparkan dirinya ke uang itu. Dia mengambil beberapa bundel dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, kemarahannya sedikit menghilang. Di sisi lain, Cynthia langsung menganga. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga besar, masalahnya adalah dia belum pernah melihat $800.000 ditumpuk seperti itu di depannya sebelumnya. Bab 38. Kedua sahabat Mandy, Cecilia dan Angel, sangat ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka melihat $800.000 di depan mereka. Dampak kuat yang diberikan adegan itu agak tak terbayangkan. Anak-anakku yang baik, bisakah kamu memanggilku sebagai ayahmu sekarang? Harvey berkata sambil bertepuk tangan dan tersenyum tipis. Pada saat itu, Cecilia menarik napas dalam-dalam. Dia memulihkan akalnya dari keheranan besar barusan. Dia kemudian menilai Harvey, dan dia berkata dengan nada menghina. Harvey, jangan berasumsi bahwa aku tidak menyadarinya. Mandy yang memberimu uang sakumu selama 3 tahun ini. Kamu dapat memiliki $800.000. Saya khawatir kamu tidak mendapatkannya melalui cara yang benar dan legal. Mendengar itu, Mandy juga sedikit mengernyit. Dia meraih tangan Harvey tanpa sadar dan menyeretnya ke kamar tidur. Harvey bingung.
Ini adalah pertama kalinya Mandy meraih tangannya atas inisiatifnya sendiri setelah menikah selama bertahun-tahun. Mandy kemudian menutup pintu dengan benar. Dia berbicara dengan lembut, "Harvey, katakan yang sebenarnya. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan bilang kamu pergi mencurinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bahkan jika aku mau, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Aku meminjamnya dari salah satu teman sekelasku." Harvey menghela nafas dan berkata, malam sebelumnya, dia mengklaim bahwa dia adalah CEO York Enterprise, tetapi tidak ada yang percaya padanya, jadi sekarang dia juga tidak perlu mengatakan itu. Selain itu, Harvey telah mempertimbangkannya dengan cermat. Jika Mandy tahu tentang identitas aslinya, mungkin bukan hal yang baik. Hubungan di antara mereka mungkin jauh lebih rumit. Harvey tidak ingin Mandy menerimanya karena identitasnya. Ia berharap Mandy bisa menerima dirinya sebagai manusia biasa suatu hari nanti. Teman sekelas? Teman sekelas macam apa? Mandy mengerutkan kening. Kita sudah menikah begitu lama. Aku tidak pernah melihat teman sekelasmu menelponmu. Jangan bilang kalau aku tidak menyadarinya. Kamu pernah ingin meminjam uang dari temanmu untuk pergi ke dokter. Kamu membuat beberapa panggilan, tetapi tidak ada yang peduli tentangmu. Harvey kesal. Itu memang benar. Saat dia kehilangan identitasnya sebagai pewaris York, dia memahami kekejaman masyarakat. Mereka yang disebut teman dari masa lalunya memperlakukannya sebagai semacam orang sakit. Setelah mereka menerima teleponnya, mereka bahkan enggan untuk sekadar menyapanya. Beberapa dari mereka bahkan memblokir kontaknya. Harvey mengertakkan gigi dan memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit. Dia berjalan beberapa langkah. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur, dia berbalik dan berkata, "Ini adalah teman kuliahku, dan dia melakukan investasi. Dia pernah meminta bantuanku. Sekarang dia meminjamkan uang kepadaku sebagai bentuk kompensasi. Ambil saja uangnya dan gunakan itu." "Bantuan macam apa yang kau berikan padanya?" Mandy dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Harvey mengejek dirinya sendiri. "Apakah kamu tidak tahu tentang kemampuanku? Ketika aku belajar di universitas, selalu melayani pewaris kaya yang tinggal di asrama yang sama denganku. Aku menyajikan makanan mereka, dan aku bahkan membantu mereka mencuci pakaian dan memasak untuk mereka. Tentu saja, itu adalah semacam kerja keras, bahkan aku tidak mengambil upah untuk itu." Ketika Harvey mengatakan sesuatu seperti itu, Mandy mempercayainya. Itu karena Harvey memang cukup pandai melakukan pekerjaan rumah. Jika dia benar-benar melayani ahli waris kaya dengan baik, wajar jika ahli waris kaya meminjamkan uang kepadanya. Tapi mendengar itu dari Harvey, Mandy sedikit kesal. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Jangan khawatir. Ketika perusahaanku bangkit lagi, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu secepatnya." "Baiklah." Harvey tidak menolaknya. Kalau dia bilang, kalau Mandy tidak harus mengembalikan uang itu kepadanya, Mandy akan curiga, dan dia tidak akan bisa menjelaskan padanya. Ketika Harvey sampai ruang tamu, Angel dan Cecilia telah pergi. Mereka mungkin merasa sulit untuk menanggungnya jika mereka harus memanggil Harvey sebagai ayah mereka. Cynthia memainkan uang itu dan melemparkannya ke sana kemari dengan penuh semangat. Dia seperti sedang bermain-main. Lilian telah menenangkan dirinya sekarang. Dia duduk di sofa dengan benar dan meminum tehnya dengan tenang. Melihat Harvey kembali ke ruang tamu, Lilian tertawa dingin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu bisa membuat orang lain mendengarkanmu di keluarga kami karena kamu beruntung dan berhasil meminjam $800.000. Kamu cuma beruntung bajingan. Ku beritahu, tidak perlu panjang lebar.
Kalau bukan karena orang tidak berguna sepertimu, Mandy tidak akan diganggu di keluarga hari ini. Harvey tercengang. Aku sudah meminta mereka untuk memberi istriku kontrak yang ditandatangani. Bagaimana mungkin dia diganggu? Mandy berjalan keluar dari kamar tidur. Dia berkata dengan lembut, "Bu, biarkan saja. Ini bukan salah Harvey. Kakek yang tidak adil." Lilian berkata dengan dingin, "Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkannya? Kamu jelas-jelas yang mengembalikan kontrak $50 juta hari ini. Tapi bagaimana dengan konsekuensinya? Ketika itu sampai pada kakekmu, itu menjadi jasa Zack itu. Dia mengklaim bahwa dia menanggung penghinaan dan melalui kesulitan untuk itu. Kamu bisa menanggungnya, tapi aku tidak bisa. Harvey, aku memberitahumu. Jika bukan karena menantu laki-laki tidak berguna dan menumpang di sini seperti kamu, bagaimana keluarga senior Simir dan Zack bisa begitu berani menggertak?" Bab 39. Dia tidak bisa menerima itu. Akankah itu benar-benar terjadi sejak kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu CEO York Enterprise? Apakah kamu pikir kamu adalah kerabat mereka karena kamu memiliki nama keluarga yang sama dengannya? Ada begitu banyak orang yang memiliki nama keluarga Marshall. Jadi apakah itu membuat mereka menjadi keluarga yang sama? Lilian sangat marah tentang banyak hal, dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang dalam. Harvey hendak mengatakan sesuatu lagi. Mandy sekarang telah keluar dari kamar tidur. Dia kemudian berkata, "Bu, Harvey tidak ada di sana hari ini. Kami benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Itu Zack. Dia terlalu tak tahu malu. Selain itu, Harvey telah membantu saya meminjam $800.000 dan dia telah membantu menyelesaikan keadaan darurat yang ada. Bisakah Ibu?" "Apa itu?" "Untuk memperlakukannya lebih baik. Lihat penampilannya yang lusuh. Dia tidak terlihat seperti seorang pangeran bahkan jika dia berdandan dengan baik." Lilian memarahi. Dia sekarang lupa menyebutkan perceraian. "Cepat dan masak sekarang. Aku memperingatkanmu. Jika kamu ingin tinggal di keluarga kami, kamu lebih baik berperilaku sendiri. Jika tidak, aku akan menamparmu dengan keras." Harvey tidak peduli tentang Lilian. Dia hanya melirik Mandy dengan bingung. "Kapan dia mulai peduli padaku? Bu, apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi dan memasak sekarang." Harvey tampak senang. Persetan dengan itu. Lilian memarahinya dengan keras. Mengapa ada pria yang tidak berguna? Bagaimana dia bisa terlihat bahagia setelah dimarahi seperti itu? Keesokan paginya, Zack mengendarai BMW-nya dan pergi ke York Enterprise dengan puas. Setelah dia mengungkapkan identitasnya kepada mereka, resepsionis wanita membawanya ke ruang resepsi di perusahaan dengan hormat. Melihat bagaimana sikap resepsionis itu, Zack hampir tertawa terbahak-bahak. Mandy jelas-jelas yang mendapat kontrak. Tapi sekarang, seluruh kontribusi hanya miliknya. Keluarga Simir telah menandatangani kontrak dan mempersiapkannya dengan baik. Selama dia mengirimkannya ke York Enterprise, mereka akan bisa mendapatkan dana setelah mereka mengerjakan beberapa detail lebih lanjut dengan York Enterprise. Ini adalah jumlah $50 juta. Ketika Zack memikirkan hal itu, ada begitu banyak ruang baginya untuk melakukan semacam trik licik dengan uang sebanyak itu. Paling tidak yang bisa dia lakukan dengan kontrak itu adalah mengubah kendaraannya menjadi mobil sport baru. Dia tertawa terbahak-bahak dalam hati. Selain itu, ia dianggap sebagai orang dengan kontribusi terbesar di generasi ketiga Simir. Sejak saat itu, Simir akan menjadi miliknya semata. Saat Zack memikirkan hal itu, dia melihat seseorang dari sudut matanya. Dia hampir melompat kegirangan.
Dia pergi ke pintu ruang tamu dan memarahi. Harvey, kamu benar-benar pecundang. Siapa yang memintamu untuk datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tempat macam apa ini? Cepat dan pergi. Jika kamu mengotori tempat ini, kamu bahkan tidak memiliki sarana untuk menggantinya. Harvey menguap dan menatap Zack dengan pasrah. Zack memang cukup antusias. Dia datang dengan kontrak pagi-pagi sekali. Apakah dia takut kehilangan uang yang telah mereka peroleh? Harvey tidak ingin mempermasalahkannya. Dia berbalik dan dia akan pergi, tapi Zack mencengkeram lengan bajunya dengan kuat. Zack lalu memarahinya. Pecundang. Aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu menggunakan uang simil kami setiap hari. Kamu berpura-pura jadi apa sekarang? Pada saat itu, pertengkaran di antara mereka telah menarik cukup banyak perhatian dari yang lain. Setelah beberapa saat, dua penjaga keamanan datang berlari ke arah mereka. Suara apa itu? Apakah kamu tahu tempat macam apa ini? Salah satu penjaga keamanan berteriak pada mereka dari jauh. Mendengar itu, Zack melepaskan genggamannya dengan cepat. Dia kemudian berkata dengan malu-malu, "Pak, ini adalah orang yang tidak berguna dari keluarga Zimmers. Saya khawatir dia datang ke sini hanya untuk membuat kekacauan. Anda datang tepat pada waktunya. Cepat usir dia dari tempat ini. Jangan biarkan dia menghalangi." Kedua satpam itu sudah melihat wajah Harvey dengan jelas sekarang. Mereka menjadi sangat canggung. Bukankah itu presiden baru kita? Pria yang memecat pemimpin tim keamanan secara langsung sehari sebelumnya kemarin. Siapa lelaki ini? Apakah dia tahu apa yang dia lakukan sekarang? Salah satu penjaga keamanan hendak mengatakan sesuatu, tapi Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan menghentikannya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Zack, aku datang untuk melamar pekerjaan. Itu bukan urusanmu." "Melamar pekerjaan? Lihat saja dirimu. Kamu benar-benar pecundang. Pekerjaan apa yang bisa kamu lamar di sini? Aku yakin tidak ada yang mau mempekerjakanmu sebagai penjaga keamanan mereka. Benar kan?" Zack tersenyum dingin dan berkata, "Apa ada hubungannya denganmu?" Kata Harvey dingin. "Kamu hanya pecundang dan tidak berguna. Apakah kamu datang ke sini untuk menjadi cleaning service?" Zack dipenuhi dengan penghinaan. Dia sudah lama mendengar bahwa Harvey menjalani kehidupan yang menyedihkan di Zimmers. Dia seperti pelayan di rumah setiap hari. Zack menyadarinya sekarang. Harvey mencibir. Dia kemudian melihat penjaga keamanan dan berkata, "Pak, di mana departemen personalia? Tolong tunjukkan jalan untuk saya." Meskipun penjaga keamanan terkejut, mereka segera bereaksi. Mereka kemudian berkata, "Silakan, lewat sini." Ketika mereka sampai di kantor, Harvey berkata dengan tenang, "Saya tidak suka melihat orang bergosip tentang saya. Apa kamu mengerti itu?" "Tentu, kami memahaminya sekarang. Kami tidak melihat apapun barusan." Kedua penjaga keamanan itu mengangguk tanpa henti. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud CEO mereka, mereka menyadari fakta bahwa orang kaya selalu memiliki beragam kebiasaan aneh. Mereka bahkan mendengar bahwa seseorang yang memiliki beberapa juta dolar suka mengumpulkan barang-barang aneh dan rombeng dari tumpukan sampah. Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan lebih banyak tentang itu. Bab 40. Ivan sudah di kantor cukup lama. Dia mengenakan setelan putih yang agak transparan hari itu. Ketika dia melihat Harvey memasuki kantor, dia segera menyajikan secangkir teh untuknya. Dia kemudian berkata, "CEO, Zimmers telah mengirim seseorang bernama Zack hari ini untuk mengirimkan kontrak kepada kami. Apakah Anda ingin melihatnya?" "Tidak perlu.
Harvey bahkan tidak melihat ke atas. Minta dia untuk pergi. Jika dia berani masuk ke perusahaan saya di masa depan, pukul dia dan patahkan kakinya. Baiklah. Evan tidak berani menanyakan hal itu lagi. Itu karena Tuan York selalu tegas dengan keputusannya. Itu juga bukan hari pertama dia bekerja untuknya. Di ruang resepsi, Zack tampil cukup muram. Dia merasa sangat tidak beruntung ketika dia menabrak Harvey barusan. Sekarang York Enterprise bahkan tidak peduli tentang dia, dan dia ditinggalkan di sana selama hampir setengah jam sekarang. Dia sedikit kesal dan akan marah. Apakah ada seseorang di sana? Dia berteriak. Setelah beberapa saat, seorang resepsionis datang kepadanya dan berkata dengan lembut, "Tuan, bisakah Anda tidak membuat banyak keributan di perusahaan?" "Siapa kamu? Beraninya kamu memintaku untuk tidak membuat keributan di sini?" Zack berdiri. Dia kemudian menatap wanita muda di depannya dengan penuh minat. Dia kemudian berkata dengan penuh nafsu, "Gadis muda, saya pikir lebih baik jika Anda tidak bekerja sebagai resepsionis di sini. Jika Anda bersama saya dapat menjamin bahwa itu akan jauh lebih menarik bagi Anda daripada menjadi resepsionis. Tuan, tolong jaga sikap Anda baik-baik. Kamu punya karakter. Aku suka itu." Zack menyipitkan matanya. Dia selalu pandai berurusan dengan resepsionis wanita seperti dia. Menghabiskan sejumlah uang, dia akan dengan mudah mendapatkannya. Selain itu, dia tidak perlu menghabiskan banyak uang. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, pintu ruang resepsi tiba-tiba dibuka dengan derit. Evan memasuki kantor dengan sepatu hak tingginya. "Chuan Simmer, maaf membuat Anda menunggu lama di sini." Zack mengukur Evan. Tidak heran dia ditunjuk sebagai sekretaris CEO. Lihat saja penampilan dan sosok tubuhnya. CEO itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi Zack tidak berani menyinggung sekretaris CEO. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, saya ingin tahu kapan CEO akan menemui saya. Kami telah menandatangani kontrak, dan saya membawanya bersama saya hari ini." "Maaf, Chuan Simmer," Evan mengungkapkan senyum standar tapi palsu. Dia mempertahankan ketenangannya dan menghindari tangannya yang terulur. "CEO telah memberitahu saya tentang hal itu. Silakan pergi. Selain itu, kontrak sebelumnya batal. Silakan pergi." "Apa?" Zack sangat ingin melompat dan menampar Evan, tapi dia tidak berani melakukannya. "Tempat apa itu?" "Itu adalah York Enterprise. Jika dia berani melakukan sesuatu di luar batas, orang-orang dari York Enterprise pasti bisa menghancurkannya." Sulit baginya untuk memaksakan senyum. Dia kemudian berkata, "Nona Xavier, mengapa demikian? Bukankah kita sudah bernegosiasi dengan baik dan menandatangani kontrak?" "CEO tidak memberitahu saya alasannya. Mungkin dia mengetahui hal yang baru saja Anda lakukan. Anda baru saja menggoda dan melecehkan resepsionis." Evan membuat alasan dengan santai. Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya sedikit. Dua penjaga keamanan yang tadi berlari ke arah mereka dan membawa Zack keluar dari perusahaan. Kata Miss Xavier dengan jelas barusan. CEO ingin orang itu pergi. Kedua penjaga keamanan tidak berani mengabaikan itu. Mereka akhirnya bisa melakukan sesuatu yang baik di depan CEO. Mereka pasti pergi jauh-jauh untuk itu. Segera, ada pemandangan yang agak mengejutkan di depan pintu masuk York Enterprise. Zack mengenakan setelan jas dan sepasang sepatu kulit saat itu. Memang, dia berdandan dengan cerdas. Tapi dia ditekan ke lantai oleh beberapa penjaga keamanan. Setelah itu, dia langsung ditendang keluar dari pintu perusahaan. Di Village Simmer.
Senior Simir tampak tenang sambil memegang secangkir teh hijau kelas 1. Tapi sebelum dia bisa menelan tehnya, dia meludahkan semuanya ke wajah Zack. "Apa yang kamu katakan tadi?" Senior Simir terbatuk keras beberapa kali. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zack tampak sangat kesal dan murung. Dia sangat sedih. Dia kemudian berkata, "Kakek, York Enterprise sudah melewati batas. Tidak apa-apa jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita. Bagaimana mereka bisa meminta saya untuk pergi?" Senior Simir mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kita mendapatkan kontrak kemarin? Mengapa mereka berubah drastis pada menit terakhir hari ini?" Zack mengalihkan pandangannya dan berkata, "Kakek, mungkinkah kontrak itu palsu? York Enterprise bahkan tidak memiliki niat untuk bekerja sama dengan kita. Mandy yang melakukan trik seperti itu dan membuat pertunjukan seperti itu. Ya, itu mungkin. Jika tidak, mengapa mereka mengingkari janji hari ini setelah mereka menandatangani kontrak kemarin? Kakek, kenapa kita tidak memanggil Mandy saja? Mari kita lihat bagaimana dia akan menjelaskannya. Mungkin itu hanya kontrak palsu." "Ya, jika itu benar-benar kontrak palsu, kami akan menolaknya dari Zimmers. Suaminya benar-benar pecundang, dan dia bahkan lebih buruk dari suaminya. Omong-omong, kakek, aku bertemu Harvey hari ini di York Enterprise." Tiba-tiba, Zack teringat sesuatu yang lain. "Apa maksudmu? Kenapa dia pergi ke sana?" Senior Simir mengerutkan kening saat dia sedikit bingung. Harvey adalah pecundang. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan perusahaan terkenal seperti York Enterprise? Dia pergi melamar pekerjaan sebagai pembersih di sana. "Kakek, aku sudah mengetahuinya sekarang. Harvey tentu saja menggunakan alasan pergi ke sana untuk membersihkan tempat itu, tapi kenyataannya, dia pergi untuk mencuri kontrak palsu. Pasangan itu bersekongkol satu sama lain untuk membohongimu.